Bayangkan sebuah angka 2,9 triliun rupiah. Bagi kita, ini adalah angka yang mustahil dibayangkan. Tapi bagi para pemain di industri minyak, itu hanyalah sebuah angka di atas kertas tagihan sewa tangki BBM. 17 Januari 2026, sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina kembali memanas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Di satu sisi, ada terdakwa Kerry Ardianto Riza, anak dari sosok berpengaruh Riza Khalid, yang membantah telah merugikan negara. Di sisi lain, jaksa penuntut umum membongkar aroma busuk persekongkolan yang dimulai dari meja hijau Padang Golf di Thailand. Hari ini, kita akan membedah skandal yang melibatkan PT Navigator Katulistiwa dan PT Orbit Terminal Merah. Kita akan bongkar logika kontrak yang dipaksakan, pertemuan-pertemuan gelap para pejabat Pertamina, dan bagaimana uang negara diduga dialirkan untuk menyewa fasilitas yang sebenarnya tidak diperlukan. Siapkan diri kita karena ini adalah investigasi tentang bagaimana energi kita dijadikan bencana oleh sekelompok orang yang merasa di atas hukum. Mari kita bedah angka 2,9 triliun yang menjadi pusat sengketa ini. Kerry Ardianto Riza menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah kerugian negara, melainkan pembayaran sah dari Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT Orbit Terminal Merak. Terdakwa mengklaim semua pekerjaan itu nyata, bukan fiktif, dan didukung oleh berita acara serah terima yang sah. Namun, inilah letak absurditasnya. Jaksa penuntut umum melihat dari kacamata yang berbeda. Jaksa menyebut kontrak ini tetap dipaksakan meskipun Pertamina sebenarnya tidak memerlukan terminal BBM di Merak tersebut. Mengapa? Karena Pertamina sudah memiliki tangki dengan kapasitas yang sama, bahkan lebih besar di Tanjung, Gerem, dan lokasi lainnya. Bayangkan, kita dipaksa menyewa gudang tambahan dengan harga triliunan rupiah. Padahal, gudang milik kita sendiri masih kosong dan lebih luas. Ini bukan lagi soal bisnis, ini adalah pemborosan sistematik yang disengaja. Mengapa kontrak yang tidak perlu ini bisa lolos? Jaksa membongkar adanya bukti chat dan foto pertemuan antara pejabat PT KPI dan PT PIS dan pihak swasta PT JMN. Ini adalah bentuk pembajakan institusi negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam narasi kita ini adalah mass debt of opportunity, uang triliunan rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk menurunkan harga BBM atau memperbaiki infrastruktur energi nasional, justru terkunci dalam kontrak sewa tangki yang mubazir. Hubungan emosional yang dibangun jauh-jauh hari antara pejabat dan pengusaha inilah yang menjadi pelumas agar kontrak triliunan rupiah ini bisa meluncur mulus tanpa hambatan birokrasi yang normal. Salah satu fakta paling mencolok dalam persidangan ini adalah adanya permainan golf di Thailand dengan nilai yang fantastis, yaitu sebanyak 380 juta rupiah untuk sekali main saja. Angka hampir setengah miliar rupiah hanya untuk sekali main atau memukul bola di luar negeri ini. Ini bukan sekedar olahraga, ini adalah ritual lobby tingkat tinggi. Di balik tawa dan ayunan stick golf mewah itu, nasib tata kelola minyak mentah kita diputuskan. Jaksa menduga kuat bahwa pekerjaan sewa kapal dan OTM ini sudah dikondisikan sejak awal melalui pertemuan mahal seperti ini. Ketika gaya hidup elit dibayai oleh potensi kebocoran uang negara, maka rakyatlah yang menanggung bebannya melalui pajak dan harga energi yang tinggi. Namun, di tengah aroma korupsi ini, ada sisi positif yang bisa kita ambil. Sisi positifnya,
Penegakan hukum mulai berani menyentuh orang-orang yang tidak pernah disentuh sebelumnya, seperti Riza Khalid dan anaknya ini. Nama-nama besar dan jaringan bisnis yang selama ini dianggap kebal hukum, kini harus duduk di kursi pesakitan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan publik dan jaksa penuntut. Sisi positif lainnya adalah terbukanya fakta-fakta persidangan secara transparan melalui media, sehingga rakyat bisa melihat langsung bagaimana pola persekongkolan itu bekerja. Ini adalah langkah awal untuk membersihkan Pertamina dari praktik parasit yang selama ini menyedot keuntungan perusahaan negara demi kepentingan pribadi. Kita sedang menuju era di mana integritas mulai ditegakkan di sektor paling vital di negeri ini. Rekan, minyak mentah adalah darah dari ekonomi kita. Jika darah ini terus dihisap oleh praktik korupsi, maka bangsa ini tidak akan pernah bisa berlari kencang. Kasus 2,9 triliun ini hanyalah puncak gunung es dari apa yang terjadi di sektor energi kita. Pertanyaan saya untuk kita hari ini adalah, apakah kita percaya bahwa uang 2,9 triliun itu murni biaya sewa, atau kita sepakat dengan jaksa bahwa ini adalah hasil persekongkolan yang merugikan negara, dan hukuman apa yang pantas bagi mereka yang bermain globe mewah di atas penderitaan rakyat yang mengantri bahan bakar minyak? Tulis pendapat logis kita di kolom komentar. Jangan biarkan energi kita dicuri oleh mereka yang merasa memiliki negeri ini. Kawal setiap liter minyak kita. Jangan biarkan mereka mencuri kedaulatan energi kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.